kelompok 2 yang beranggotakan Yusril Anwar dengan NIM 2012000430 dan Dia Saputra dengan NIM 2012000442 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang berjudul Gejala Perasaan Afeksi. Pengertian afeksi atau afektif ialah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seorang dapat diramalkan perubahan-perubahannya bila seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. Menurut Muhyiddin Syah, bahwa ranah afektif sangat erat kaitannya dengan ranah kognitif. Pengembangan ranah kognitif pada dasarnya membuahkan kecakapan kognitif dan juga menghasilkan kecakapan afektif. Sebagai contoh, seorang guru yang piawai dalam mengembangkan kecakapannya kognitif maka berdampak positif pula terhadap ranah afektif. Menurut David R. Caldwell mendefinisikan ranah afektif objective which emphasize a feeling, tone, and emotion or degree of acceptance or rejection. Afektif ialah perilaku yang menekankan perasaan, emosi, dan derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu subjek. Samsu Yusuf LN mengatakan bahwa ranah afektif pada dasarnya merupakan tingkah laku yang mengandung penghayatan suatu emosi dan perasaan tertentu. Contoh: ikhlas, senang, marah, sedih, menyayangi, mencintai, menerima, menyetujui, dan menolak. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku, seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran agama di sekolahan, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya, penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru agama, pendidikan agama Islam, dan lain sebagainya. Dengan demikian, evaluasi ranah afektif ialah penilaian terhadap aspek sikap siswa untuk mengetahui sejauh mana perilaku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. B. Pendidikan afeksi. Pada aspek afeksi, manusia pada dasarnya mempunyai aspek keterampilan dalam hayati dan menyadari tentang berbagai hal yang diketahui sehingga ia didorong untuk mengerjakannya. Secara konseptual maupun empirik, diyakini bahwa aspek afektif memegang peranan yang sangat penting terhadap tingkat kesuksesan seseorang dalam bekerja maupun kehidupan secara keseluruhan. Meskipun demikian, pembelajaran afektif justru lebih banyak dilakukan dan dikembangkan di luar kurikulum formal sekolah. Salah satunya yang sangat populer adalah model pelatihan kepemimpinan ESG ala Ari Ginanjar. Taksonomi untuk daerah afektif mula-mula dikembangkan oleh David R. Caldwell dan kawan-kawan di tahun 1974 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective Affective Domain. Kawasan afektif ini berhubungan dengan perasaan, emosi, sikap mental, nilai, dan sikap hati, attitude yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Dalam perkembangan pendidikan afektif semula hanya mencakup perasaan dan emosi, dan telah berkembang lebih luas, yakni menyangkut moral, nilai-nilai, budaya, dan keagamaan. Ranah afektif merupakan bagian dari pengalaman belajar yang berfungsi sebagai pasangan ranah kognitif. John Dewey telah membahas hal ini pada tahun 1916. Dewey menyatakan bahwa terpisahnya pikiran atas afeksi telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Menurut Dewey, kepaduan antara kognisi dan afeksi dapat dicapai dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang mengalami latihan berpikir dan memperoleh kepuasan. Dalam konteks pembelajaran, guru perlu menyadari pentingnya kepaduan antara kognisi dan afeksi dan perlu menggunakan berbagai metode mengajar untuk mencapai hal itu. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya. Bila seseorang telah memiliki kognitif tingkat tinggi, ciri-ciri hasil belajar afektif akan nampak pada peserta didik. Dalam berbagai tingkat
tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran kedisiplinan, mengikuti mata pelajaran di sekolah, motivasinya yang luas, yang lebih tinggi untuk tahu mengenai pelajaran, penghargaan dan ras hormatnya kepada guru dan lainnya. Tujuan afektif terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena sampai kepada yang paling kompleks, merupakan faktor internal seseorang seperti kepribadian hati nurani. Dalam literatur, tujuan afektif disebut sebagai minat, sikap hati, menghargai, sistem nilai, serta kecenderungan emosi. Perumusan tujuan instruksional pada kawasan afektif tidak berbeda jauh bila dibandingkan dengan kawasan kognitif. Tetapi dalam mengukur hasil belajarnya jauh lebih sukar karena menyangkut kawasan sikap dan apresiasi. Di samping itu, kawasan afektif juga sulit dicapai pada pendidikan formal, karena pada pendidikan formal perilaku yang nampak dapat diasumsikan sebagai akibat dan kelakuan aturan, disiplin belajar, waktu belajar, tempat belajar, dan norma-norma lainnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman saya, sahabat Dias. Mungkin lanjutnya yaitu mengenai tingkatan afeksi. Pada afektif ini tingkatannya ada 5, yaitu pertama mengenai kemauan menerima, kemauan menanggapi, menghargai, menilai, mengatur, mengorganisasikan karakteristik dengan suatu nilai. Untuk lebih jelasnya, kawasan tujuan afektif secara utuh berikut ini dijelaskan setiap tingkatan, yaitu pertama kemauan menerima atau mempertahankan, atau receiving atau attending. Menerima di sini adalah dilarikan sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku dengan cara mengembangkan kesadaran tentang bagaimana stimulus tertentu itu mengandung estetika. Sedangkan Zakiyah Derajat memberi persepsi bahwasanya penerimaan di sini adalah keadaan siswa untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh terhadap bahan pengajaran agama. Contoh kemauan seorang siswa yaitu mendengarkan ceramah agama yang ditayangkan di siaran TV dan sebagainya. Kemudian kedua, kemauan menanggapi atau refunding. Refunding atau menanggapi yaitu mempunyai beberapa pengertian, antara lain pertama, tanggapan dilihat dari segi pendidikan, yaitu perilaku baru dari siswa atau sasaran sebagai manifestasi dari pendapatnya yang ada atau timbul dari rangsangan saat adanya belajar. Tanggapan dilihat dari segi perilaku atau behavioristik psikologi, yaitu perilaku organisme yang terjadi atau yang timbul karena adanya perangsang dan perubahan yang diamati. Kemudian ketiga yaitu tingkat menghargai atau berkeyakinan, valuing. Berkeyakinan berkenaan dengan kemauan menerima sistem dari pada diri atau diri individu itu sendiri, seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu atau mengapresiasi sesuatu. Persepsi menurut Zakiyat atau pendapat Zakiyat Derajat, penilaian mencakup 3 bagian, yaitu pemilihan suatu nilai, penerimaan suatu nilai, dan bertanggung jawab mendengarkan pelajaran agama. Kemudian 4 yaitu tingkat mengorganisasikan. Tingkat mengorganisasikan atau organisasian yaitu tingkat mengorganisasikan sebagai proses konseptualisasi nilai-nilai untuk menyusun hubungan antar nilai tersebut. Kemudian memilih nilai tersebut untuk diaplikasikan. Kemudian kelima yaitu karakterisasi nilai atau menghayati. Karakterisasi adalah sikap dan perbuatan yang konsisten dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang didapat atau diterima, sehingga sikap dan perbuatan itu seolah-olah menjadi suatu ciri khas dalam perilakunya sendiri. Di sini proses internalisasi atau yang di dalamnya terdapat nilai
menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai itu sendiri. Mungkin lanjut saja ke pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik afektif. Beberapa pendapat mengatakan bahwasanya manusia memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama yaitu seperti menunjukkan cara-cara khusus dalam berpikir, bertindak, dan merasakan berbagai keadaan atau situasi itu sendiri. Karakteristik ini ya sering dikelompokkan menjadi tiga kategori utama. Pertama, karakteristik kognitif, kemudian karakteristik psikomotorik, dan afektif itu sendiri. Kognitif yaitu berhubungan dengan suatu pengetahuan, sedangkan psikomotorik yaitu berhubungan dengan cara-cara bertindak dari seseorang. Kemudian karakteristik afektif yaitu cara-cara yang khas dalam merasakan atau mengungkapkan emosi dan hal-hal yang dirasakan dalam persepsi setiap individu. Afeksi dipandang sebagai kekuatan perilaku yang energik, dan transformasi afeksi dianggap paralel dengan transformasi kognisi. Penekanan dari afektif adalah bagaimana perasaan anak, bukan pada apa yang dirasakan oleh anak. Dengan kata lain, yang menjadi pertanyaan bukan pada bagaimana perasaan atau emosi jiwa yang ada yang terdapat pada anak, tapi bagaimana afeksi ditransformasikan dalam perkembangan. Ada 5 tipe karakteristik yaitu afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Pertama, sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap objek lain. Sikap ini bisa dikatakan sesuatu gambaran dari emosi jiwa yang telah dilakukan secara real. Bukti nyatanya menggambarkan emosi tersebut kepada suatu hal yang dirasa disukai atau tidak disukai. Kemudian kedua, minat. Menurut Getzel, minat adalah suatu disposisi yang terorganisasi melalui pengalaman untuk mendorong seseorang dan memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan bertujuan untuk perhatian dan pencapaian. Sedangkan menurut KBBI, minat atau keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Bisa disimpulkan minat ini timbul dari seseorang itu sendiri untuk bagaimana mengejar sesuatu, menginginkan sesuatu itu digambarkan dari minat seseorang itu sendiri. Terus kemudian ketiga yaitu konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki, untuk bagaimana menentukan arah, target, dan tujuan yang seharusnya dicapai dan diraih pada diri seseorang itu sendiri. Bisa dikatakan konsep diri ini di dalam Islam ada beberapa perkataan seperti muhasabah diri. Sama halnya dengan konsep diri, muhasabah diri ini seperti memikirkan apa yang menjadi kekurangan dalam diri sendiri dan kelebihan sendiri untuk bagaimana bertindak selanjutnya untuk lebih baik lagi sesuai dengan target dan indikator yang harusnya dicapai dalam diri sendiri. Kemudian 4 yaitu nilai. Nilai menurut Rogers merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Menurut Taylor, yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas, atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan umat.
bisa kalau menurut saya sendiri, nilai sendiri ini sesuatu hal yang dianggap berharga pada diri seseorang untuk orang lain atau orang lain yang berimbas pada diri kita. Itu sesuatu itu berharga atau bisa dikatakan ada nilai ketertarikan, ada suatu ketertarikan pada nilai itu sendiri. Kemudian mengenai 5 yang terakhir, mengenai moral. Menurut Piaget dan Kohlberg banyak membahas tentang perkembangan moral anak, namun Kohlberg mengabaikan masalah hubungan antara judgement moral dan tindakan moral. Ia hanya mempelajari prinsip moral seseorang melalui penafsiran respon verbal terhadap dilema hipotetikal atau dugaan, bukan pada bagaimana sesungguhnya seorang bertindak. Moral erat kaitannya dengan perasaan atau salah dan benarnya terhadap kebahagiaan orang lain atau diri sendiri. Misalnya menipu orang lain. Menipu orang lain ini kan tidak menguntungkan orang lain. Juga sebenarnya pada diri sendiri terdapat ketidaknyamanan akibat menipu orang lain itu sendiri. Moral ini bisa dikatakan suatu tindakan atau perilaku dari diri seorang mengenai baik buruknya tindakan tersebut yang dalam kerangka budi pekerti. Bisa dikatakan morality juga budi pekerti itu sendiri menurut saya. Mungkin dari beberapa hal penyampaian dari Mas Dias dan sampai saya, alhamdulillah presentasi makalah ini berjalan dengan lancar, dan saya dan Mas Dias sendiri selaku kelompok 2 dari presentasi psikologi pendidikan yang diampu oleh Bu Yulia Rahmatika Aziza, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama presentasi dan penyusunan makalah, dan saya sendiri berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman dan Bu Aziza sendiri untuk partisipasi dalam diskusi presentasi saya dan pencermatan makalah yang saya susun dan dengan Mas Dias. Mungkin itu saja dari saya. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.